Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cedia Fatul Jannah dengan NIM 1816010121 Eksyat J dari mata kuliah Ekonometrika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan simultan dan cara pengolahan data persamaan simultan. Jadi, persamaan simultan merupakan suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terikat. Dalam persamaan simultan, variabel dependen atau variabel terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau variabel bebas. Dalam persamaan simultan, variabel mempunyai hubungan dua arah, misalnya X yang dipengaruhi oleh Y atau Y yang dipengaruhi oleh X. Pada persamaan simultan, variabel independen dan dependen tidak lagi kita gunakan untuk penyebutan variabel, melainkan kita menggunakan penyebutan variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen merupakan setiap variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lain, sedangkan variabel eksogen merupakan setiap variabel yang mempengaruhi variabel lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data persamaan simultan. Di sini yang akan saya analisis yaitu analisis pertumbuhan ekonomi dan investasi langsung di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Untuk variabel endogennya, di sini ada dua, yaitu pertumbuhan ekonomi atau bisa kita namai dengan Y1 dan investasi asing langsung atau Y2. Di sini saya memiliki 5 variabel eksogen, yaitu ekspor, kemudian jumlah uang beredar, kemudian keterbukaan perdagangan, suku bunga, dan inflasi. Untuk uji identifikasi, saya mendapatkan two-stack least square, di mana di sini ada 5 variabel eksogen dan 2 variabel endogen. Kemudian saya mendapatkan hasil over identified, maka estimasi yang dilakukan adalah two-stack least square. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pengolahan data persamaan simultan. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi FView. Kemudian kita klik Create a New Word. Untuk work file struktur type-nya, kita tetap menggunakan date, regular, frekuensi, dan annual. Untuk start datanya, kita menggunakan data dari tahun 1990 sampai 2020. Kemudian kita klik OK. Klik, kemudian empty group, dan kita kopikan data. Kita copy dari nama variabelnya sampai ke bawah. Klik kanan, copy. Kemudian kita pastikan ke sini. Dan akan muncul data-data kita secara otomatis. Kemudian kita simpan, kita pilih close, kemudian kita pilih name, dan kita beri nama data group. Kita klik OK, maka akan tersedia di sini. Kemudian kita kembali ke kerangka konseptual, memiliki 5 variabel eksogen dan 2 variabel endogen, di mana di sini ada data Y1 yaitu pertumbuhan ekonomi dan data Y2 yaitu investasi asing langsung, di mana kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pertumbuhan ekonomi atau Y1, di mana Y1 ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh Y2 investasi langsung dan dipengaruhi oleh ekspor X1, kemudian dipengaruhi juga oleh jumlah uang beredar dan keterbukaan perdagangan. Klikkan di sini Y1, kemudian kita tekan tombol kontrol, kemudian klik Y2, kemudian X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik kanan, open, kita pilih as equation, dan akan muncul rumus di sini. Kemudian kita pindahkan C ini ke antara Y1 dan Y2. Tanda, yaitu pemisah antara variabel eksogen dan variabel endogen. Kemudian di uji identifikasinya kita dapatkan two-stack least square, maka di data ini kita pilih 3 two-stack least square, kemudian kita akan muncul instrumen list. Di sini kita isikan seluruh variabel eksogen. Kita punya 5 variabel eksogen, X1, X4, dan X5. Kemudian kita pilih OK. Pengolahan data pertumbuhan ekonomi tadi atau Y1, kemudian kita bisa kopikan dan kita interpretasikan. Di sini angka konstantanya yaitu 62,27. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 62,27 pada saat investasi asing langsung, ekspor, jumlah uang beredar, dan keterbukaan perdagangan adalah 0. Kemudian pada variabel asing langsung atau Y2 itu ia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y1 karena nilai probabilitasnya yaitu 0,2110, di mana ia lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai ekspor atau X1 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya yaitu 0,2043, di mana ia lebih besar juga dari 0,05. Kemudian nilai jumlah uang beredar atau X2, nilai probabilitasnya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya itu juga lebih besar dari 0,05, yakni 0,22. Kemudian yang terakhir itu adalah
keterbukaan perdagangan, di mana ia juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y1, di mana nilai probabilitasnya juga lebih besar dari 0,05 yakni 0,2116. Kemudian nilai R-square-nya itu adalah min 6,847963, di mana kita bisa mengartikan nilai ini adalah 0. Artinya, semua variabel tidak terdapat kontribusi variabel Y2, X1, X2, dan X3 terhadap Y, karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian dari variabel endogen. Kemudian kita lihat juga hasil uji F-nya, di mana ini adalah 0,621979. Dan tingkat kepercayaan 95%, sehingga 0,621979 ini lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, ekspor, jumlah uang beredar, dan keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh positif terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Simultan dari hasil pengolahan data Y1 tadi kita dapatkan rumus, yaitu Y1T sama dengan 62,27 dikurang 16,32 Y2 dikurang 0,12 X1 dikurang 0,01 X2 ditambah 0,07. Ya, kita akan melakukan pengolahan data untuk Y2, di mana Y2 itu merupakan investasi asing langsung yang dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan, kemudian suku bunga dan inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Kita klik Y2, kemudian Y1, X3, X4, dan X5, kemudian klik kanan Open as equation. Kemudian C ini konstantanya kita pindahkan juga ke antara Y2 dan Y1. Kemudian untuk metodenya kita juga pilih to select square, dan kita isikan seluruh variabel exogen pada instrumen list. Kemudian klik OK, maka akan muncul hasil pengolahan data variabel Y2 tadi. Di sini kita dapatkan persamaan simultan dari variabel investasi asing langsung tadi, yakni Y2T sama dengan 5,46, di mana kita dapatkan dari koefisiennya ini, kemudian tambah 0,65, kemudian dikurang 0,00 X3, dikurang 0,10 X4, dan ditambah 0,27. Di mana angka konstantanya adalah 5,46. Artinya, investasi asing langsung adalah sebesar 5,46 pada saat pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, suku bunga, dan inflasi 0. Kemudian untuk variabel pertumbuhan ekonomi atau Y1 itu berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung, sebab nilai probabilitasnya adalah 0,039, di mana ia lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk variabel keterbukaan perdagangan juga berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung, karena nilai probabilitasnya adalah 0,0004, di mana ia lebih kecil dari 0,05. Dan variabel suku bunga, ia tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung, karena nilai probabilitasnya adalah 0,0613, karena ia lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel inflasi, itu ia berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yakni 0,00055. Kemudian nilai R-square-nya itu adalah 0,08745, di mana artinya kontribusi variabel Y1, X3, X4, dan Y2 sebesar 8,7045%, sedangkan sisanya 91,2955% itu ditentukan oleh variabel oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Kemudian untuk uji F-nya kita dapatkan di sini nilai 0,003625, di mana ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, suku bunga, dan inflasi itu berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung selama periode 1990 sampai 2020. Jadi, dalam persamaan simultan itu, dalam pengolahan data eksogen dan endogennya kita pisahkan. Kita memiliki dua variabel endogen, maka kita teliti satu persatu. Jadi, kita lakukan secara terpisah. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana kita akan melakukan penelitian pada uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik untuk persamaan simultan. Pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasik pada persamaan variabel pertumbuhan ekonomi. Pertama kita klik view, kemudian kita pilih residual, diagnosis, dan histogram. Dan kita bisa kopikan. Jadi pada uji normalitas ini setiap probability-nya harus dibandingkan dengan 0,05. Jadi nilai probability yang kita dapatkan untuk persamaan Y1 itu sebesar 0,58, di mana ia lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Kita bisa fokus pada nilai probability di bawah ini ya. Kita akan melakukan uji linearitas. Ini kita klik view, kemudian stability, diagnosis, dan kita klik OK. Dan kita bisa copy.
Di sini kita fokus pada F statistik probability-nya, di mana ini adalah besar dari 0,05. 0,89 ini besar dari 0,5, yang berarti model persamaan regresinya adalah linear. Untuk persamaan Y1 atau pertumbuhan ekonomi. Untuk uji autokorelasi, kita klik view, kemudian residual diagnosis, kemudian kita pilih serial correlation LM test, kemudian kita klik OK. Ini kita fokus pada ops R square-nya. Probability R square-nya yaitu 0,4859, di mana ia lebih besar dari 0,05. Sehingga model persamaan regresinya itu adalah tidak mengandung autokorelasi. Hanya yaitu heteroskedastisitas. Kita klik view, kita klik residual diagnosis, kita pilih heteroskedastisitas test, ini kita pilih white, oke. Uji heteroskedastisitas, ini kita lihat di ops R square-nya juga, ini terdapat nilai probability 0,0061, yang berarti ia kecil dari 0,05, yang artinya bahwa model persamaan Y1 itu tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Untuk uji kolinearitas, kita bisa klik quick, kemudian kita pilih grup statistik, kemudian correlation, kita tuliskan variabel bebas atau variabel eksogen untuk persamaan Y1. Jadi variabel eksogen untuk persamaan X1, Y1 yaitu X1, X2, dan X3. Kita klik OK, maka akan muncul korelasi seperti ini. Bisa dilihat bahwa hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas karena melebihi 0,90, sehingga disimpulkan terdapat multikolinearitas antar variabel bebas untuk persamaan Y1 atau pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data uji asumsi klasik pada persamaan Y2 atau investasi asing langsung. Sini kita tekan view, lihat. Ini untuk uji normalitas persamaan Y2. Kita pilih residual, kemudian kita pilih histogram. Ini, dan kita copy uji normalitas untuk setiap datanya. Setiap probabilitasnya itu harus dibandingkan dengan 0,05. Jadi ketika di persamaan Y2 ini, di investasi asing langsung, nilai probability-nya adalah sebesar 0,02. Di mana ia lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya model yang digunakan datanya tidak terdistribusi normal. Linearitas itu kita bisa klik view, kemudian stability diagnosis test, kemudian Ramsey test. Kita klik OK. Statistik probabilitasnya. Jadi karena nilai probability F statistik pada persamaan Y atau investasi langsung itu 0,48, di mana ia lebih besar juga dari 0,05, berarti model persamaan Y2 ini juga linear. Korelasi. Klik view, dan kita pilih residual diagnosis dan serial. Kita kopikan juga. Kita lihat nilai probability of R square-nya itu 0,23, di mana ia juga lebih besar dari 0,05, berarti model persamaan Y2 ini juga tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas pada variabel Y2 atau investasi asing langsung. Kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis dan heteroskedasticity test, kemudian kita pilih white dan OK. Kopikan juga. Kita bisa fokus pada probability of R square-nya, di mana di sini yaitu nilainya 0,0242. Ini adalah nilai probability dari persamaan Y2, di mana ia lebih kecil dari 0,05, yang berarti persamaan Y2 ini mengandung heteroskedastisitas. Tidak mengandung heteroskedastisitas. Persamaan Y2, liquid, Baiklah, di sini dijelaskan bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas, tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel untuk persamaan Y2 atau investasi yang langsung. Itu tadi penjelasan dari persamaan simultan dan cara pengolahan data persamaan simultan melalui aplikasi Evius. Saya Codi Khotul Jannah, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.